Halo guys, ini dia Mitsubishi Outlander PHV. Ini yang second facelift. Sebenarnya kan udah pernah digias itu yang facelift pertama. Sekarang adalah the second facelift of Mitsubishi Outlander PHV. Dan ini unitnya tahun 2019 ya, tapi masih sama aja sama yang tahun 2020. Untuk harga OTR Jakarta dia 1,3 M, 1 miliar 304 juta rupiah OTR Jakarta. Untuk pajaknya 11 jutaan ya mobil PHV ini. Dan ini juga CBU dari Jepang. Yang pertama beda banget, pertama headlamp, dia udah LED projector kayak gini ya, 2 buah. Untuk lampu jauh aja di sini LED. Terus di sini juga ada lampu DRL. Cuman yang masih bohong tuh lampu sen. Udah ada headlamp booster, kondensator depan. Nah ini grillnya beda nih sama yang versi pertama. Dia tuh sekarang udah menceritakan Mitsubishi zaman now ya, yaitu Dynamic Shield. Ini logo Mitsubishi-nya di sini ya. Dan ini juga dia ada 2 buah sensor depan. Cuman untuk TSS-nya, safety sense-nya bukan dari sini, dari logo. Dia tuh ada di pantulan kaca sana tuh. Fog lamp juga udah LED ya, LED multi-reflektor. Itu juga ada tadi ya, sensor depan sekaligus headlamp booster. Untuk velg juga beda banget. Bannya pakai Dunlop. Ini tuh SP ya, SP Sport 5000 dengan profil ban dia 225 R18. Di situ ada ini ya, Sescut warnanya warna body chrome. Ini ada tulisan plug-in hybrid, stand spion warna body, udah ada kamera 360. Untuk kamera depannya di sini ya. Nih, rada ngumpet memang, dia agak di bawah. Nah nih. Untuk handle di sini mau ada tarik ya. Chrome dengan akses marquee, mau ada pencet. Sekarang kita ke dalam. Untuk door trim warnanya hitam ya. Sama nih, udah full black. Di sini banyak full black. Ini soft touch, ini gak banyak karbon ya. Aksen di sini gak soft touch. Door handle-nya chrome, ini power window-nya posisi ya. All auto lengkap dengan window lock. Di sini ada central lock dan sudah touch mirror termasuk anti track. Bisa auto folding juga. Untuk di bawah sini ada cup holder, door pocket dan speaker. Uniknya ini double loh ininya si flatnya dengan tulisan Outlander. Ini gajoknya udah elektrik, ada pengeteran reclining, sliding, anti-adjuster sekaligus ada lumbar support. Transmisi cuma matic ya, 2 pedal. Untuk buka tangki di sini, kap mesin dia dari Sydney. Ada lampu juga ya di bagian pedal. Ini ada ini ya, FCM alias for collision mitigation. Sensor parkir ini buat matiin ini ya, alarm. Buat buka tutup power back door. Dan apapun mobilnya, karpetnya tetap TRD. Unik banget ya. Ini ada ini ya, kisi AC. Untuk bahan dashboardnya soft touch. Di sini ada MID dan stability control. Untuk kuncinya udah smart key kayak gini. Bisa buka ini juga ya, power back door. Sekarang kita coba nyalakan, kondisi pintu terbuka. Dan karena listrik makanya kalau kita starter pasti itu dulu ya, nyalain motor listriknya dengan tekan pada rem. Nah, ini begitu kita nyalakan, lampu utama bakal on dan itu udah DRL juga. Dan ini juga dia udah di video the warning, speedometer dia udah full color. Nah, begitu kita lock mobil, auto folding nanti bakal terbuka. Ini ada peringatan bahwa maintenance ya di sini. Ini ada close hood, di sini juga dia ada nih ya, pengaturan bahwa ini ada mesin, indikator baterai sama motor listriknya. Eco, di sini ada SAWC alias ini indikator baterai juga ya. Interface service lengkap, di sini ada setting menu. Setting menunya juga lengkap ya. Nih, bahasanya lengkap, ada Portugis, cuma nggak bisa bahasa Indonesia. Karena ini mobilnya build up dari Jepang. Terus ada ini juga ya, ini buat suara alarm. Nah ini sign juga unik nih, kayak Mitsubishi lainnya. Kalau kita misalkan mau pencet ini, tone kedua, tuh signnya bakal ganti tone. Jadi ini bisa multifungsi lah istilahnya tuh. Ada reset, baik lagi ke tadi. Ini ada close hood, peringatan bahwa itu trip A, trip B. Di sini ada sisa bensin dan indikator baterai ya. Ada rata-rata konsumsi bahan bakar dan ada eco driving, F-drive tepatnya. Kayak gitu dan baik lagi ke yang tadi. Ini bukan speedometer ya, dia semacam inilah, semacam indikator bahwa ini lagi eco atau charge. Ada indikator baterai, ini ada jarum tinggi ya. Ini ada indikator bahwa ngecas atau belum. Ada odometer sama alat temperatur.
Di kanan pengatur headlamp dia udah auto. Ada saklar fog lamp depan dan belakang, ini udah integrated ya. Dan dia juga ada headlamp washer kayak gini, bisa auto loh. Ada pada shift tuh menekan gigi, di kiri saka wiper ya, dia udah auto, bisa diatur interval waktu. Ada ini juga ya, pedal shift untuk menurunkan gigi. Setirnya kayak gini, mode 4 palang. Klaksonnya expander ya, dan ini juga setirnya persis kayak Pajero Sport yang Dakar 4x4. Tapi kelebihannya Outlander PHEV ini dia udah punya Bluetooth teleponi. Ada audio steering switch, nanti ada tombol kamera 360 ya, kayak gini. Ya karena ada cruise control, bisa adaptif juga. Nah nih, kalau misalkan lagi terlalu lama nyalain, nanti pasti bakal nyala sendiri, kayak gitu. Untuk safety dia lengkap ya, airbagnya sampai ke pilar, ada 7 totalnya. Untuk pengaturan setir manual tapi lengkap. Setir teleskopik kayak gini. Setir tetap dijahit kulit. Untuk di sini lengkap dengan hand grip ya, bagian driver, sun visor, di sini ada vanity mirror dan lampu kayak gitu. Untuk lampu kabin di sini ya individual, dan dia juga punya sunroof. Sunroofnya kayak gini ya. Ngebukanya tuh kayak gini lah, ngebukanya simple. Dan dia juga ada ambient light. Ini buat buka tutupnya masih manual. Ini ada indikator passenger seat belt, spion tengah dia sudah auto dimming. Nah nih ya, sensor radar ada di sini. Untuk head unit juga beda. Ini persis yang dipakai Pajero Sport facelift di Thailand. Dan ini head unit namanya tuh Mitsubishi Power Sound System. Lengkap ya, dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Nah nih, nah tuh dia bisa Android Auto, Apple CarPlay kayak gini. Dia bisa info PSP juga bisa diatur dari sini. Atau energy flow atau mirror trip gini, dia lengkap tuh. Timernya bisa diatur semua, AC juga bisa diatur dari sini. Terus dia ada setting, ini ada phone, multimedia dan apps. Multimedianya dia bisa FM radio, ini kayak gini. Ini source-nya juga lengkap. Terus di sini ada home. Ini ke apps yang tadi ya, Apple CarPlay maupun Android Auto. Untuk di sini vehicle settingnya ada nih ya, ada operation keyless, wiper, ada exterior light interior, alarm theft, turn signal, power door lock sama AC. Jadi masing-masing bisa diatur ya. Untuk AC-nya di sini udah digital, dia dual zone, jadi antara driver dan penumpang bisa set udara masing-masing. Untuk pengaturan sempurna lengkap sampai ke kaca depan atau ke defogger, tapi belum individual ya arah hembusan, dia cuman temperatur aja. Kalau di defogger dia di sini, ini ada off AC. Ada hazardnya, ini juga ada aksen brake glossy. Di sini ada buat on off power back door, ini buat naruh kunci ya, cuman ini kunci masih bisa dilepas sih. Ada power outlet, ada yang punya USB 1 buah. Ini buat blind spot monitoring. Nah ini buat colokan listrik, buat di tengah dan di belakang. Jadi ada 2 colokan listrik ya. Ada eco mode juga. Ini ada aksen karbon kayak gini dengan 2 buah cup holder. Transmisinya pasti single speed karena nih mobil listrik ya. Kalau parkir di sini, kalau mau mundur tuh harus injak rem, berposisikan ke R. Nanti dia kamera tinggal dempulnya bakal nongol kayak gitu. Baik lagi ke parkir, dia juga bisa diatur dari ini ya, pedal shift. Ada gigi B juga. Ada safe charge, jadi kalau misalkan mau kehematan juga bisa dari sini ya aturannya nih. Ada if mode, ada ini juga nih motor 4-wheel drive, karena dia juga penggerak all-wheel drive ya, makanya dia datuin motor 4-wheel drive nih. Terus di sini ada sport mode dan dia juga sudah terpark termasuk auto hold. Ada heater seat, ini ada masing-masing ya antara driver kiri kanan, dan di sini dia juga ada console box yang kulit soft touch. Di sini juga dia bisa diangkat ya, tapi nggak bisa sliding. Ada raja lagi yang cukup dalam. Ya, joknya motifnya kulit kerutan. Ini ada Ika. Tadi ada Ika itu nongol di situ. Sini seatbelt ada adjusternya, hand grip di sini mau dari track, sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror, ada card holder juga nih dan lampu. Ini airbag sisi penumpang depan ya. Tuh bahannya soft touch. Ini laci penyimpanan soft opening ya di sini. Tuh. Ini layout dari door trimnya kayak gini. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Yuk. Kita ke baris kedua. Kalau di baris kedua sama kayak di depan sih sebenarnya.
Nah, kayak gini nih door trimnya. Di sini banyak tuh kulit. Di sini sama kulit nih. Bahan di sini tapi plastik, handle-nya chrome. Perindo dia nggak all auto di belakang, jadi cuma di depan. Kalau pengaturan di belakang masih manual malah. Di sini ada door pocket dan speaker. Untuk duduk di baris kedua, akomodasinya sih lumayan ya. Ini lumayan lega loh. Ada space lebih dari 5 jari. Dan di sisi driver dia ada side pocket bagian sini, termasuk di sisi penumpang depan. Ada kisi AC lagi ya bagian belakang sini. Nah, ini ada input USB serta ada colokan listrik. Dan ini gede loh, kapasitasnya tuh 1500 watt. Jadi bisa multifungsi ya. Nih buat colokan kayak di rumah, jadi bisa buat nyolok TV gitu. Tapi maksimalnya 1500 watt. Penggerak all-wheel drive, tapi ini nggak terlalu tinggi sih si tunnelingnya. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Outlander PHV facelift kedua. Dan yang ngebedain tuh ini ya, si head unitnya lebih besar layarnya tuh dan bisa Apple CarPlay. Di sini ada lampu kabin juga ya, kayak gini. Yang gerebakan di sini modern track. Kalau seat belt di sini rapi. Headrest 3-3 stable. Yang kabin bahkan di situ nongol ya. Di sini aja ada armrest, akomodasi lengkap ya, ada cup holder. Seat belt GTT tetap ada dan ada lampu berkaca belakang. Dan ruang kepala baris kedua enggak lah, karena nih oke lah. Yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang. Nah, di sini rem belakang cakram. Nah, ini ada 2 tangki sih. Tangki pertama di sini tuh buat listrik. Jadi ini ada lampu juga sih, dan ini aman juga lah kalau misalkan lagi nyolokin. Ini gas stopnya dari di lampu stand di sini ya. Nah, nih fog lamp belakang di belakang sini. Ini sensor parkirnya udah 4 titik dan ada tulisan Outlander. Nah, nih buat buka bagasi belakang dia udah power back door. Tapi kenapa lama? Nah, nih space bagasinya gede. Tapi 5 seater ya, bukan 7 seater. Dan nah nih dia juga bisa nyolokin listrik. Jadi ada dua sumber daya. Pertama di baris ketiga. Yang depan tuh di situ ya, tuh di baris kedua. Jadi ada 2 colokan lah. Dan masing-masing maksimalnya 1500 watt. Terus di kanan sini juga ada ini ya, ada toolkit. Kalau di gear sini nggak ada apa-apa. Kalau nutupnya tinggal pencet. Dan dia juga punya ini ya, kayak sensor anti jepit. Ini misalkan tangan saya kayak gini. Nah, dia ada sensor anti jepit nih. Dan nanti dia bakal balik lagi ke atas. Tutup lagi ya. Dan ini desain dari belakangnya secara overall. Outlander PHV facelift kedua. Nih yang akan bedain sama versi pertama dari sini ya, bawah. Sudah SAWC, Super Away Control. Di belakang sini ada wiper dan ada rear defogger sekaligus sama stop lamp. Ini apa spoiler warna hitam ya dengan antena yang shark fin alias sirip hiu. Nah, di sini nih buat buka tangki nih. Tadi tertutup ya, harusnya dibuka. Untuk sisi penumpang depan sama kayak di driver, dia ada tombol smart key. Nah, cuman kalau pengaturan jok driver udah elektrik, kenapa di penumpang depan masih manual? Ada pengaturan reclining dan sliding. Ada seal flat Outlandernya di sini. Serta nilai OT dashboardnya secara overall dari penumpang depan. Untuk mesinnya dia tuh 2004 proses ya, dia 4 silinder. Di sini ada 2 sumber daya nih buat menggerakkan mobil. Ini ada mesin sama motor listrik. Cuma mesinnya dia tuh 2400 cc 4 silinder, 16 katut tutupnya. Tenaga 128 PS, torsinya 199 Nm. Nanti kalau mesin gampang lah, ntar saya taruh di dashboard sini si tenaga dan torsinya. Karena ini semuanya penggerak 4-wheel drive ya, dan ini cuma berfungsi sebagai genset nih. Ini rollsnya udah cat ya kayak gini. Termasuk kap mesin juga dan udah ada peredam. Tapi kap mesin ini masih belum pegas ya. Nah, nih lampu LED utama ya dengan fog lamp dan ini berpenggerak 4-wheel drive. Oke, demikian video saya mengenai Mitsubishi Outlander PHV second facelift. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya.